Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani Sofia. Sekarang saya akan mengerjakan modul yang keenam, yang kita akan belajar tentang CDIM dan Vector pada Laravel. Pengertian CDIM Laravel. CDIM pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data testing. Karena pada saat kita melakukan pengembangan pada aplikasi atau sistem informasi, pasti kita akan memerlukan beberapa data sebagai contoh untuk diolah pada aplikasi kita. Misalnya pada saat kita membuat sistem informasi akademi atau sistem informasi kepegawaian, kita akan memerlukan contoh data yang kita input sembarangan di tabel pegawai. Itu pun untuk contoh saja. Di Laravel sudah ada yang dinamakan CDIR. Dengan CDIR kita bisa mengimpor data dengan menggunakan fitur PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Apalagi misalnya jika ada banyak sekali data testing yang perlu kita input ke database. Itu sangat tidak efektif dan akan menyita banyak waktu. Untuk kegunaannya, kita juga di sini saya juga akan belajar penggunaan library Vector yang sudah diterapkan di Laravel. Untuk penjelasannya kita akan mengetahuinya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai saja. Yang pertama kita aktifkan dulu examnya. Exam sudah aktif kayaknya. Oke, sudah. Sekarang kita ke Visual Studio Code. Oke, ini dia masih ada. Lalu kita ke View. Lalu kita ke Terminal. Kemudian di sini kita ketikkan perintah PHP Artisan make (2) shader spasi pegawai shader. Oke, jadi seperti ini. Jadi saat ini kita tidak perlu ke command prompt, langsung saja dari sini menggunakan terminal. Kemudian kita tekan enter. Tunggu saja ya. Oke, maka sudah berhasil dibuat. Sekarang kita akan melihat lokasi seedernya ada di menu database. Kita cari dia di menu database. Ini dia. Nah, akan muncul secara otomatis. Kemudian file yang sudah ada ini kita isi datanya. Oke, baik, sekarang kita akan melakukan perintah inputkan ke data pegawai. Sekarang kita akan membuat fungsinya itu adalah run. Untuk metode run kita lakukan sebagai berikut, yaitu insert data
data ke tabel pegawai. Oh, maaf saya kurang fokus ya. So ini di sini. Oke. Sabar. Ini ya. Oke. Insert data ke tabel pegawai. Data ke tabel pegawai. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketikkan db.2. Tunggu ya. Kita ketikkan db.2 tabel buka kurung pegawai. Setelah itu insert dan buka kurung lagi, enter ke atas. Oke, kita tambahkan pegawai nama, terus di sana ini dia. Kita ketikkan nama di sini Erwin, terus kita koma, enter lagi. Pegawai jabatan lagi web designer enter lagi. Pegawai umur setelah itu titik 2 lagi. Untuk umurnya 21, koma, salah, ini dia, koma, enter. Pegawai alamat alamat itu JL nama bah, enter. Pegawai jika ini kita isi dengan laki. Oke, setelah itu kita enter lagi di bawah. Jangan lupa ini deh bentuknya ini. Setelah itu pada metode run tersebut kita memerintahkan untuk data pegawai, untuk nama Joni, pegawai jabatan web designer, pegawai umur 21, untuk alamat Jalan Nangaba, dan jenis kelamin laki-laki. Setelah ini kita akan membuat maaf lupa tadi sebelumnya kita harus save dulu. Bukan salah. Kita harus save dulu. Setelah itu kita jalankan dengan cara menuliskan perintah php artisan spasi. Kita ketikkan di sini
PHP Artisan DB.2 set, lalu kelas pegawai, kelas sama dengan pegawai shader. Oke, setelah itu kita enter. Oke guys, coba kita ini ya, ini huruf kecil ya, ini kita enter. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan coba di sini, kita lihat apakah dia ada. Kayaknya tidak ada. Ini dia, tidak ada guys. Coba kita lihat lagi di mana kesalahannya. Oke, ini versinya error guys. Mampir saja PHP Artisan DB.2 set .2 lagi, kelas sama dengan pegawai shader. Kita enter. Jadi dan tidaknya bisa tertahu, sampai kita lihat. Kayaknya ada bermasalah di sini guys. Bukan sih, sabar. Pantas guys, ada salah di sini. Ini sebenarnya ada tanda. Ini dia. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Coba kita continue save. Lalu kita klik di sini. Enter. Oke, sudah. Jadi ini dia sudah. Lalu kita ke sini, kita lihat pegawainya ada. Ini dia ada. Oke. Jadi setelah ini, jadi oke baik, ini adalah kegunaan Sidul pada Laravel. Dan yaitu salah satunya untuk membuat data testing di database dengan mudah tanpa menginput data secara bulat ke database. Dengan cara ini bisa lebih efektif lagi, bisa kita menukar 10 atau 100 data pegawai sebagai data testing. Kita bisa menerapkan perulangan for pada pegawai sidangnya tadi. Oke, terima kasih. Setelah itu, oke baik, selanjutnya kita akan membuat Faker pada Laravel. Kalau Faker itu adalah Faker adalah library PHP yang dibuat oleh Francois Zentitoto. Faker merupakan library yang berguna untuk membuat data palsu. Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan casing secara acak. Faker berguna untuk membuat contoh data-data. Misal kita memerlukan 20 data pegawai sebagai data testing di aplikasi yang sedang kita bangun, maka kita bisa menggunakan Faker.
Faker akan mengenerate secara otomatis nama-nama pegawai. Nama pegawai yang generate atau bukan nama asal-asalan, datanya yang persis dengan data asli. Selanjutnya, langsung saja kita mulai di sini. Yang pertama kita matikan dulu data yang ini. Kita matikan saja dulu karena kita akan menggunakan faker seperti ini. Kita akan matikan dulu fakernya. Oke, setelah itu sekarang kita lanjut membuat insert data ke tabel pegawai menggunakan faker. Kita garing dulu. Insert data ke tabel pegawai menggunakan faker. Enter. Di sini kita gunakan variabel faker. Huruf besar ya. Faker sama dengan kesalahan. Sama dengan faker .2 create buka kurung ID huruf besar. Setelah itu titik koma, enter, db buka kurung lagi variabel i sama dengan 1 lagi lebih kecil sama dengan 50, lebih kecil 50, terus variabel i enter. Salah, ini bukan, aduh maaf. Ini sebenarnya for ini. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita tekan db tabel buka kurung pegawai terus kurung insert enter, pegawai nama
pegawai nama, dengan variabel faktor di 6, enter lagi pegawai jabatan faktor job title enter pegawai umur kemudian number between pegawai alamat faktor address ini nih address ID kecamatan faktor ini number between satu number between oke. Setelah itu ini kita kasih dengan ini dia. Oke, setelah sudah kita akan coba cek dia di bagian terminal. Seperti ini saja. Kita coba dulu di sini PHP artisan db.2 sheet terus spasi kelas sama dengan pegawai sider.
pegawai shader. Oke, kita enter. Ada error lagi guys ternyata. Coba kita lihat di sini yang lebih lengkapnya. PHP artisan db.2 set kelas sama dengan pegawai shader. Oke, sudah. Errornya mungkin di errornya di sini, kita lihat dulu ya. 23 ini mungkin ini dia. Oke, sekarang kita coba lagi. PHP artisan db.2 set kelas pegawai set. Masih saja error. Shader. Ini dia, salah kita. Kelas, kelasnya ini kita ini dia, sudah. Enter. Error lagi. Di mana ya? Factor number. Ataukah mungkin di atasnya kita tidak ubah itu di sini. Coba kita ubah use factor garing factory as factor. Oke, sudah. Kita simpan perintahnya. Sudah. Setelah itu mungkin juga masih error ya. Shader. Masih saja error pegawai ternyata.
Oke, ini dia setelah saya mencari tahu kesalahan saya di mana, saya baru sadar ternyata ini di koma. Tapi ini warna merah. Coba kita save dulu. Coba kita, ini dia di bawah sini. Save. Kelas. Dan shader. Mungkinkah ada kesalahan lagi? Kita tidak tahu. Sudah ada tulis sukses di sini. Apa yang terjadi di sini sebenarnya? Sabar. Kita harus mencari tahu sendiri. No. Sudah benar sih ini nih. Kita belum menyimpannya. Oke. Pegawai shader. Column not found. Oke, ini dia. Ternyata kesalahannya adalah saya belum menambahkan ID kecamatan di kolom pegawai. Sekarang coba kita tes dia. PHP artisan db set pegawai shader. Enter. Oke, ini dia sudah jadi. Lalu kita cek di Chrome dulu. Kita cek di PHP admin. Langsung saja buka. Ya. Kita refresh dulu.
baru kita lihat di kecamatan. Tunggu ya. Ini dia, maka datanya akan masuk sendiri di sini. Oke, ini dia 50 data baru di sini. Sudah ada, tidak terlalu banyak, itu hanya 27 saja. Oke, selanjutnya kita akan buat tutorial yang lain lagi. Oke, selanjutnya kita akan membuat paginasi pada Laravel. Kita akan belajar membuat penomoran alamat atau pagination pada Laravel. Pagination yang berguna untuk membuat penomoran halaman. Misalnya kita membanyakan milik kru. Langsung saja kita coba. Kita langsung buka video Visual Code, langsung kita ketikkan PHP artisan server. Enter. Oke, sudah jalan. Kemudian kita coba tampilkan localhost pegawai, localhost 8000 jaring pegawai. Oke, di sini sudah ada sudah muncul ada 20-an lebih data-data, dan nanti jumlah halamannya akan buat otomatis tergantung jumlah data yang berapa jumlah data ingin ditampilkan, berapa halamannya. Membuat pagination pada Laravel, di sini kita akan membuat contoh menampilkan data dari database, lalu kemudian kita belajar membuat pagination dengan Laravel. Sekarang tutorial untuk menampilkan data kita sudah pelajari pada tutorial yang sebelumnya. Sekarang selanjutnya kita lihat di pegawai controller. Ini dia. Sekarang kita akan tambahkan strip di bagian sini. Ini dia. Oke, untuk memisahkan beberapa data agar tidak terlalu banyak, di sini kita gunakan script lagi page name. Seperti ini, dalam kurung 10. Lalu kita simpan. Kemudian kita akan buka di index.blade.php. Ini dia. Pada data ini kita menambahkan script style pada bagian bawah body. Style tipe text dari CSS, titik pagination
dan di program enter buat web enter list style tipe nomor. Oke, enter lagi, margin px, kemudian kita akhiri stylenya. Style oke, seperti ini kayaknya. Oke, setelah sudah, lalu kita isi lagi di bagian bawah akhir tabel di sini. Tambahkan BR dan halaman titik 2 huruf variabel pegawai current page dan akan menampilkan halaman yang sedang aktif. Kemudian jumlah data, ini adalah total. Enter data per halaman. Per page, kemudian variabel pegawai, names. Mari kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Lalu kita refresh. Yes, ada kesalahan di sini. Di mana ini? 103. Kita lihat. Mari kita lihat. Tidak ada. Jadi ada error. Sebentar. Oke, ini dia, kita lihat ada keerrorannya di method elemented column page. Coba kita lihat di sini. Ini kurang T. Lalu kita coba lagi. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini dia, kita perlu hanya kita buka di database di Laravel.
Oke, untuk mengeditnya ini kita perlu ke database Big Nation Laravel. Setelah itu kita pilih yang apa? Ya. Oke, kita pilih yang ini. Lalu di sini kita harus menambahkan script untuk kita akan buka di app. Kita cari di app, kemudian kita cari di provider. Coba kita akan cari. Oke, ini dia. Lalu kita tambahkan. Oke, sekarang kita ambil yang ini. Kita copy saja, lalu kita letakkan di sini. Lalu kita ambil lagi yang ini. Kita letakkan di sini. Lalu kita coba. Kita refresh. Tunggu. Ternyata salah. Kita ambil yang ini. Kita copy. Terus kita letakkan di sini. Enter. Begini. Sudah. Kita save. Lalu ini kita kembali ke sini. Lalu ini kita run dia. Kurang. Oke, ini dia sudah. Setidaknya kita harus lebih teliti lagi untuk mengetikkan coding-codingnya agar tidak terjadi kesalahan seperti saya tadi. Di sini kita bisa lihat angka 2, 3, 4. Maka dia akan menampilkan jumlah halaman yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat pencarian pada Laravel. Langsung saja kita ke codingnya saja, supaya jangan berlama-lama dan memakan waktu. Kita langsung saja ke Visual Studio Code. Sekarang kita akan mana tadi? Ini dia. Kita akan menambahkan sebuah root baru. Oke, di sini kita sudah mulai dari rootnya, kita ketik saja. Root get pegawai cari
Maaf tadi ada telepon sedikit jadi terganggu. Saya tegaran lagi di sini. Controller, lalu controllers. Oh, bukan. Tegaran lagi. Pegawai. Controller. Lalu controller. Terus seperti ini. Sabar, mungkin ada kesalahan. Ini dia. Oke, sudah. Terus ini juga pegawai. Oke, ini dia sudah. Pegawai, cari. Kemudian kita akan membuat fungsi baru di sini di pegawai, yaitu di sini. Kita akan ketikkan public cari request variabel request. Kita isi keterangan menanggap data pencarian variabel cari sama dengan variabel request cari. Titik 2. Jadi dari form akan ditangkap kemudian dimasukkan di dalam variabel request. Kemudian variabel request ini akan diuraikan cari berdasarkan form bagian cari dan hasilnya akan disimpan di dalam variabel cari. Kemudian kita membuat lagi fungsi baru yaitu pegawai sesuai dengan data. Kita kunci lagi skripnya. Variabel pegawai sama dengan tabel buka kurung pegawai select bintang for pegawai where buka kurung pegawai nama like koma
pegawai, koma, titik 2 persen titik variabel cari titik tanda petik persen tanda petik. Oke, persen terus ditutup setelah itu enter index pegawai, dia akan mengirim variabel pegawai. Lalu kita save. Seperti yang sudah dikatakan, kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode yang akan menampilkan data pegawai yang belum diproses dan metode cari yang akan melakukan proses pencarian data dan menampilkan datanya kembali. Jadi metode index itu untuk menampilkan data secara keseluruhan, dan metode satunya untuk mencari data kemudian mengirimkan kembali. Selanjutnya kita akan menambahkan view.blade.php index.blade.php ini. Sekarang kita tinggal menambahkan form untuk pencarian. Kita menambahkan di bagian atas tabel di sini. Tambahkan form action dengan pegawai cari dan metodenya. Kemudian kita tambahkan sebuah form input namanya adalah get, namanya adalah cari, tipenya sama dengan text, placeholder dengan masukkan
tambahkan reference. Lalu kita tambahkan code cari kemudian input bisa dengan submit, kemudian foldernya dengan simpan. Cari. Oke, sudah seperti ini. Ctrl S. Oke, sudah kita simpan. Coba kita jalankan dulu, tapi kita jalankan di sini. Kita jalankan dulu. Salah tekan lagi. Sudah, coba kita run dia dulu. Oke, ini dia. Ada kesalahan tekanan di web. Oh ya. Like ini. Oke, jadi kesalahannya mungkin di sini ya. Tadi kan seperti ini. Kita simpan, coba kita tekan lagi. Oh, jadi salah. Oke, ini dia. Ada kurang juga di sini satu. Coba. Dan ini juga harus pakai kurang ini. Jadi kita simpan dulu. Oke, ini dia. Jadi, oke, setelah itu coba kita cari nama di sini Dasa. Cari. Oke, ini not found. Coba sama saja ya. Sepertinya ada error sedikit di sini. Coba Dasa sama
ya. Oke, karena notebook ini coba kita cari. Oh ya, ini pegawai, jadi kita hapus pegawai, kita simpan dan coba kita tes lagi apakah bisa. Ya sama, belum, maaf ada kesalahan sedikit. Kita tes lagi, kita cari nama pegawai, cari ya, error guys, inilah dia. Oke, ini dia, kita lihat. Oh ya, ini tanda petiknya kurang sepertinya. Kita lihat lagi. Oh, ini dia, kita tambahkan tanda petiknya. Oke, ini dia. Jadi, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, sudah jadi ya.